Pernah nggak sih kalian berpikir, sales-sales saya ini sesudah meeting pagi hari, apakah mereka langsung jalan untuk mencari prospek? Atau mungkin mereka santai-santai dulu ke warung, makan, ngopi. Atau mungkin malah pulang dan nanti kerjanya pada saat sore hari ya, kalau sudah jam 1, jam 2. Dahulu, masalah memonitor salesman ini itu adalah problem yang sangat besar karena konektivitas dan komunikasi itu sangat terbatas ya, terutama pada saat si salesman ini berada di jalan. Tapi seiring berkembangnya teknologi, masalah ini itu sudah sangat mudah untuk diselesaikan, terutama dengan menyebar luasnya internet ya. Zaman sekarang, setiap sales, setiap karyawan yang kita punya, kemungkinan besar mereka punya smartphone, kemungkinan besar mereka punya kuota atau data, dan mereka pastinya akan terhubung lewat internet. Jadi masalah monitor sales ini sudah bukan masalah besar lagi. Apalagi kalau sudah terhubung lewat WhatsApp ya, karena WhatsApp itu kan memberikan fasilitas secara gratis dan mudah dipakai. Contoh seperti pakai WA Group gitu ya. Jadi si sales ini kalau dia melakukan kunjungan, dia bisa foto, dia bisa selfie. Nah, kalau misalkan si business owner ini hanya ingin melihat foto terus sesudah itu nggak pernah dilihat lagi, nah itu menggunakan WhatsApp saja itu sudah cukup. Kalau si owner ini ingin mengukur performa para salesman mereka, dan ingin tahu ya, yang mana salesman yang rajin, siapa yang males untuk melakukan kunjungan, kalau menggunakan grup WhatsApp doang, nah itu biasanya nggak cukup. Bayangin aja kalau si perusahaan ini dia punya 10 orang sales ya, dalam satu grup WhatsApp. Nah, setiap hari misalkan mereka melakukan 5 kunjungan lah, jadi kira-kira ya 5 foto per orang gitu. Nah, itu dalam satu hari, nah dia udah di dalam grup itu ya, itu sudah ada 50 foto. Itu 50 foto itu biasanya campur aduk nih, sales A, sales B, sales C. Nah itu mereka campur aduk karena kunjungannya kan yang nggak beraturan gitu ya, nggak mungkin kan sales A melakukan 5 kunjungan dulu terus nanti sales B melakukan 5 kunjungan gitu kan, nggak seperti itu. Mereka melakukan kunjungan kan simultaneous ya, bersama-sama. Nah jadi total di dalam grup WhatsApp itu bakalan ada 50 foto lah, foto kunjungan per hari gitu. Atau dalam satu minggu ya, kita assume 5 hari kerja, jadi total itu ada 250 foto kunjungan. Nah, kalau mau evaluasi menggunakan grup WhatsApp seperti ini, nah itu kan sangat repot gitu ya. Mungkin Anda atau si sales manager Anda yang akan berhitung gitu ya. Ini sales A nih, dalam minggu ini dia kunjungan ada berapa, fotonya mana aja. Nanti sales B dihitungin gitu. Jadi bayangin aja berapa lama waktu yang dia perlukan untuk scrolling nih di grup WhatsApp. Oh ini sales A kunjungan hari Senin nih 1, sales B kunjungan di hari Senin nih, oh ini ada 2 gitu. Nah itu bayangin aja, itu baru mingguan ya, evaluasi mingguan. Bagaimana kalau mau dievaluasi setiap bulan? Ada berapa banyak foto yang mesti dihitung gitu, berapa panjang scroll yang akan dilakukan jika menggunakan grup WhatsApp ini. Belum lagi jika ada pengumuman ya, pesan pengumuman ataupun percakapan atau pertanyaan yang dilakukan di dalam grup WhatsApp ini, wah semakin campur aduk lagi. Kita menyediakan 2 solusi berbeda ya untuk memonitor si salesman ini. Solusi pertama itu sudah terintegrasi di FlixHR. Jadi si sales ini dia bisa melaporkan lah istilahnya ya, melaporkan bahwa dia sudah berada di tempat yang benar dengan cara melakukan foto ya, biasanya selfie seperti ini. Lalu juga mengirimkan lokasi. Jadi pada saat dia sampai di sana dia akan memberikan laporan. Nanti pada saat dia keluar pulang dia juga akan melakukan laporan lagi ya, istilahnya laporan check-in sama laporan check-out. Dari laporan-laporan ini kita bisa sebagai business owner kita bisa tahu dia itu beneran kerja apa enggak. Ini udah ada buktinya loh. Dia lagi di lokasi ini, ada fotonya lagi selfie, misalkan selfie di depan kantornya misalkan, atau mungkin selfie dengan misalkan si manajer perusahaan prospek inilah misalkan seperti itu. Jadi si salesman itu kerja benar-benar dengan bukti ya. Kalau misalkan dia begitu keluar kantor, dia pulang dulu, makan dulu, santai-santai dulu di rumah, pastinya dia nggak punya bukti yang bisa dikumpulkan di FlixHR ini. Mungkin misalkan ya kalau ada yang licik, itu biasanya mereka nyediain dua foto gitu ya pada saat sekali datang nih. Misalkan minggu ini saya datang ke PTA, saya melakukan foto nih sama manajer 2 kali. Nah nanti minggu depan saya submit lagi, dianggap saya ke sana 2 kali, padahal saya ke sana 1 kali, tapi fotonya yang 2. Nah itu nggak bisa dilakukan di FlixHR, karena FlixHR ini dia mengambil foto langsung dari kamera ya, nggak dari galeri. Kalau misalkan yang gampang dipakai itu kan misalkan pakai grup WA gitu ya. Jadi ini nanti kalau udah sampai kirim fotonya di sini gitu.
Nah itu kalau dari WA kan dia bisa ngambil dari galeri. Jadi bisa dengan mudah ditipu atau tertipu lah si business owner ini gitu. Nah solusi yang kedua itu adalah produk kami yang lain ya, namanya Flix CRM. CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management. Nah tugas utama dari Flix CRM ini adalah agar si perusahaan kita ini tidak hilang kontak ya dengan customer. Nah yang namanya hilang kontak itu seperti apa? Nah ini saya kasih contoh ya. Biasanya ini terjadi oleh sales-sales baru ya, seperti itu. Misalkan ini sales baru bekerja di tempat saya tuh, misalkan baru 2 minggu lah dia punya prospek, tapi mendadak dia resign. Nah pada saat dia resign itu, mungkin kalau dia resignnya baik-baik ya, jadi dia sudah memberi datanya, nah itu semua berjalan lancar yang perusahaan nggak ada kerugian sama sekali. Tapi kalau misalkan dia resignnya itu dengan cara yang tidak baik, contoh seperti tiba-tiba dia udah nggak masuk, hilang kontak dengan si sales supervisornya atau dengan tim marketingnya seperti itu. Nah itu data-data prospek itu bisa hilang, kan sayang udah kerja beberapa minggu malah hilang tanpa hasil. Nah itu salah satu contohnya. Nah Flix CRM ini menyediakan solusi untuk permasalahan seperti itu ya. Jadi di Flix CRM ini si salesman ini dia bisa input sendiri informasi tentang prospek-prospek mereka ya. Jadi titik lokasi GPS-nya ada di mana, nomor teleponnya, terus juga dia bisa membuat contact person gitu ya. Jadi orang yang dia temui waktu itu tuh siapa gitu. Jadi contoh mungkin kunjungan pertama dia baru ketemu dengan adminnya gitu. Itu nama adminnya dimasukkan, nomor teleponnya dimasukkan, posisi dia di perusahaan itu juga dimasukkan gitu. Nanti mungkin meeting ketiga ketemu lagi sama orang baru, misalkan dengan manajernya seperti itu. Nah, dia masukin lagi kontak person nomor 2 gitu. Jadi untuk satu prospek ini kita punya banyak nomor telepon ya. Jadi bukan cuma nomor telepon kantor doang. Jadi mungkin kita punya telepon manajernya, nanti mungkin punya direkturnya, nanti punya siapanya lagi gitu. Jadi pada saat si sales ini dia resign atau keluar atau mendadak tiba-tiba tidak bisa dihubungi seperti itu ya, perusahaan masih punya kontak gitu ya. Mungkin meskipun kita sebagai business owner itu nggak kenal ya, belum pernah ketemu begitu, tapi kita sudah punya informasi dalam bentuk nomor handphone, nomor WA, kita sudah tahu namanya, sudah tahu jabatannya, kantornya di mana juga sudah ada seperti itu. Selain itu tadi customer list ya, kalau saya ngomongnya itu ya, jadi atau customer atau prospect list lah bisa dibilang. Sama seperti Flix HR, Flix CRM itu sales juga bisa mengumpulkan laporan kunjungan ke prospek-prospek mereka. Nah, tapi laporan-laporan ini biasanya lebih detail dibandingkan dengan di Flix HR. Contoh ya, kalau misalkan saya berjualan software nih, pasti kan nggak bisa saya datang sekali, langsung deal dia mau pakai gitu. Nah, itu sangat jarang lah. Biasanya kita mesti ketemu dulu dengan adminnya, nanti ketemu dengan orang IT-nya lah, nanti baru ketemu dengan misalkan bagian HR-nya lah, nanti baru ketemu dengan manajer HR-nya, terus baru nanti ke direktur. Nah, itu kan biasanya kita mesti bolak-balik ya. Kita mesti melakukan kunjungan, misalnya bisa 5-6 kali gitu, sebelum akhirnya deal. Nah, di Flix CRM ini, semua kunjungan ke satu prospek ini, itu ada rekamannya, ada jejaknya begitu. Jadi, kita bisa melihat, ini kunjungan terakhir tanggal berapa. Kita udah pernah ke sini, atau mungkin bukan kita ya, tapi si sales kita ini sudah pernah datang ke prospek ini, misalkan sudah 6 kali, 7 kali, tapi kok nggak deal-deal seperti itu. Nah, itu nanti, itu sudah ada jejaknya begitu. Jadi, pada saat mereka mengumpulkan laporan, Flix CRM ini dia akan melakukan recording ya, dia akan mencatat, oh ini ada history kunjungan baru nih, dia udah sini nih tanggal segini, ketemu sama siapa, seperti itu, hasilnya apa gitu. Jadi pada saat si sales itu keluar atau resign ya, kita bisa melanjutkan, apakah itu dengan sales lain yang mungkin belum pernah ketemu ya, jadi mungkin perlu datang ke sana, kenalan dulu, tapi kira-kira dia sudah tahu. Nah, selain itu, Flix CRM juga menyediakan fitur Kanban ya. Jadi, mungkin kalau orang yang nggak tahu ya, mungkin nanti saya akan tunjukkan nanti di sini ya, yang namanya Kanban. Nah, Kanban itu adalah, apa ya bilangnya ya? Kanban itu adalah representasi dari sales pipeline perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu pasti yang memiliki yang namanya sales pipeline. Apakah itu pendek atau panjang, itu tergantung perusahaannya dan produk yang dijual. Misalkan kalau kita cuma jualannya, misalkan jualan lampu gitu ya, itu tidak perlu sales pipeline yang panjang. Si sales ini cukup datang, nawarin nih saya punya barang ini, mau beli apa enggak, bisa jual apa enggak.
Nah, nanti dia tinggal lihat-lihat katalognya ya, dia tinggal baca, oh ini saya tertarik produk ini, pesan. Udah, jadi mungkin cuman perlu kunjungan 1-2 kali, itu sudah deal, sudah jadi klien kita, sudah jadi customer lah istilahnya ya. Tapi kalau misalkan kita jualan software ke perusahaan-perusahaan ya, menurut pengalaman saya itu tidak bisa dilakukan dengan 1-2 kali kunjungan. Biasanya itu kita perlu 5, 6, 7 kali kunjungan baru bisa deal seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya salesman ada 10 dan perlu untuk setiap prospek kira-kira perlu 6 kali kunjungan, nah itu sudah 60 kunjungan per salesman rata-rata ya, 60 kunjungan. Saya nggak mungkin bisa ingat semua progresnya sampai mana, ini customer tertariknya dengan produk apa, kebutuhannya seperti apa, itu tidak bisa, kemungkinan besar saya nggak bisa ingat. Dan itu asumsinya itu adalah satu prospek per salesman. Kemungkinan besar sales itu pasti punya 5 atau 6 prospek lagi yang lain. Nah, kalau itu dikalikan 6, kita punya misalnya 360 kunjungan. Nah, itu pasti ada yang lupa, pasti ada yang kececer. Nah, di situ Flix CRM bisa membantu. Jadi di Flix CRM ini, dia memiliki fitur untuk mengingatkan si salesman ya. Jadi pada saat si salesman melakukan kunjungan, dia itu akan diminta untuk memasukkan tanggal follow up. Nah, tanggal follow up ini itu nantinya akan dimasukkan sebagai jadwal jalannya dia gitu. Jadi misalkan hari ini tanggal 15, si salesman ini dia mau follow up minggu depan. Dia masukkan jadi tanggal 22, seperti itu. Nah, nanti pada sebelum tanggal 22 atau mungkin di tanggal 22-nya itu, si salesman dia akan bisa melihat, ini janjinya dia tuh untuk minggu ini itu tanggal berapa. Untuk hari ini itu saya ada janji kemana gitu. Nanti itu dia bisa menggunakan informasi tersebut untuk ngatur rutenya dia lah gitu, hari ini mau kemana. Jadi tidak ada lagi yang namanya, oh iya lupa di follow up, padahal udah lewat, udah sebulan lebih nggak pernah di follow up. Nah, fitur Kanban ini sangat berguna untuk memberikan overview dari penawaran perusahaan kita itu sudah sampai mana gitu. Apakah sudah tinggal menunggu pembayaran, ataukah mungkin ada yang perlu saya mau coba dulu, atau ada yang saya mau naikkan dulu ke atasan.